Tuhan akan menjadi kambing hitam, disalahkan dalam segala hal. Sakit salah Tuhan, miskin salah Tuhan, gak punya kerjaan salah Tuhan, duit gak punya salah Tuhan, semua menjadi salah Tuhan, bodoh salah Tuhan. Bahaya gak kalau gini? Meluruskan kesalahpahaman tentang qada dan qadar. Kenapa harus diluruskan? Karena saya bermula dari diri saya sendiri. Saya belajar agama sejak dari kecil dan ada konflik tentang ini. Secara kognisi di otak saya ada konflik pada saat itu. Dan saya baru berani bicara ini saat ini setelah saya melakukan proses pendalaman yang cukup panjang. Kalau saya hitung, saya merenungi ini mungkin kurang lebih 30 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Di mana letak konfliknya? Selama ini kita memahami bahwa qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Dan ketentuan itu mengikat bagi setiap makhluk, terutama untuk manusia. Bahkan selama ini kita memahami rezeki sudah ditentukan oleh Allah, umur sudah ditentukan oleh Allah, jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Apakah pemahaman itu benar? Ada benarnya, tetapi harus hati-hati menerapkannya. Karena kalau memahami itu dangkal, itu akan menimbulkan sikap apatis. Contoh, saya kan sudah ditentukan oleh Allah rezekinya segini. Memang takdir saya, nasib saya harus jadi orang miskin. Ya sudah, saya berserah diri saja kepada Allah, karena ini sudah jadi ketentuan Allah. Bahaya nggak sikap seperti itu? Bahaya. Umur saya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi buat apa saya harus makan sehat? Buat apa saya harus belajar mensucikan jiwa saya? Buat apa saya harus belajar membereskan mental saya? Toh umur saya kan sudah ditentukan Allah. Nanti juga pada saatnya kan saya mati. Terus buat apa saya harus olahraga, susah-susah hidup sehat? Kan umur saya sudah ditentukan Allah. Bahaya nggak kalau gitu? Bahaya. Dan banyak hal lain yang sampai hari ini masih mencengkram pikiran kita. Pemahaman tentang qada dan qadar yang semacam itu masih bersifat umum dan masih menjadi paradigma di kebanyakan orang. Jadi hati-hati memahami kajian saya hari ini, karena saya akan memberikan sedikit lompatan, ada transformasi kesadaran. Saya bukan mau menegasikan peran Allah, tidak. Karena dia sang kehadiran, dia sang keberadaan, tidak ada satu peristiwa pun di semesta ini yang terjadi tanpa kehadirannya, tanpa keberadaannya. Seorang ibu tidak mungkin punya anak kalau tidak ada kehadiran Allah. Bahkan seorang ibu tidak mungkin bisa ngeden melahirkan anak kalau tidak ada kehadirannya. Jadi kehadirannya tentu saja sangat penting, keberadaannya tentu saja sangat penting. Oleh karena itu, pahami betul kajian kita hari ini, karena saya akan mengajarkan cara menerapkan pemahaman tentang qada dan qadar yang benar. Jadi kalau saya baru berani bicara ini 30 tahun, berarti ini adalah sebuah analisis yang sangat panjang. Dan mengapa ini harus diluruskan? Karena ada bahayanya. Bahayanya adalah ketika ada paradigma yang mengikat seseorang lalu menimbulkan sikap apatis. Ya, sikap apatis itu membuat seseorang menjadi sulit untuk keluar dari zona tertentu untuk memasuki zona lain yang lebih baik. Lalu diiringi dengan sikap pasrah yang keliru, itu juga menjadi sangat berbahaya. Sekarang kita bicara fakta dulu. Kita gaul sedikit ya. Saya akan bicara data statistik. Di seluruh dunia ada data statistik tentang rata-rata umur manusia berdasarkan bangsa. Dari semua bangsa di dunia, yang rata-rata umurnya paling panjang itu adalah bangsa Jepang.
Dan di Jepang sendiri ada satu daerah namanya Okinawa. Rata-rata umur manusia di sana secara statistik di seluruh dunia itu di atas 95 tahun. Bahkan saya baca artikel terakhir itu sudah mencapai angka di atas 100 tahun rata-rata umur mereka. Ini rata-rata ya. Rata-rata bukan berarti semua orang di Okinawa umurnya segitu. Rata-rata sebagian besar. Lalu diselidikilah oleh para peneliti, faktor apa yang menyebabkan umur mereka itu bisa panjang. Ternyata mereka itu menerapkan yang namanya pola hidup sehat. Nah, persis seperti yang sering saya sampaikan. Jadi hidup sehat itu ada 10 prinsip. Yang pertama haknya hati selalu bahagia. Dan orang Okinawa menciptakan kebahagiaan itu begitu mudah karena di situ sudah menjadi karakter. Dan bahagianya mereka tidak digantungkan pada situasi di luar dirinya. Bahagia itu adalah keputusan dirinya sendiri. Yang kedua, I-nya istirahat yang cukup. Dan istirahat yang dimaksud di sini bukan istirahat tubuh saja, tetapi istirahatnya pikiran terutama. Yang ketiga, diet yang seimbang. Nah ini ya, mereka sudah menerapkan sebuah pola hidup di mana makanan yang ada di alam itu sudah siap makan. Makanya mereka menyantap makanan langsung dari alam. Jadi tidak banyak mereka itu memasak menggunakan api. Karena mereka memiliki paradigma kalau makanan yang dari alam ini disentuh api itu rusak struktur molekulnya dan itu menjadi tidak bagus buat tubuh. Makanya mereka menerapkan prinsip makan langsung dari alam. Makanya kalau kita juga makan di restoran Jepang kan, kita makan sashimi, makan salad, itu kan makanan-makanan yang langsung dari alam. Karena mereka percaya bahwa alam ini sudah menyediakan makanan dan siap makan. Jadi alam mengolah makanan siap makan. Nah, sementara kita punya paradigma bahwa makanan itu harus diolah dulu, diolah lagi. Ya toh? Nah, kalau kita di sini ya, kangkung nggak ada yang berani makan mentah-mentah. Harus dimasak karena orang tua kita mengajarkan harus dimasak dulu, ya kan? Kadang-kadang sampai warnanya berubah menjadi hitam. Ya toh? Nah, jadi menurut mereka itu sudah jadi sampah, tidak layak untuk disantap. Itu D-nya itu. Yang keempat, U-nya udara yang bersih. Maka mereka sangat menjaga lingkungan. P-nya adalah pengendalian diri. Itu yang paling berbahaya. Karena sebetulnya semua sumber penderitaan manusia berasal dari kegagalan mengendalikan diri. Selalu serakah pada yang diinginkan dan benci pada yang tidak diinginkan. Itu kebanyakan manusia. Itu sumber penyakit. Kemudian berikutnya sinar matahari yang cukup. Ya, sinar matahari bukan sekedar yang di luar, tapi sinar matahari yang di dalam. Makanya di Okinawa ya, orang-orang tua itu masih naik sepeda dan mereka umumnya bertani. Karena dengan bertani itu kan sinar matahari cukup ya. Makanya Ayah Asep sehat terus karena tiap hari nyangkul. Ya bertani. Jadi sinar matahari nggak akan kurang. Mungkin di sini kalau dites siapa yang paling cukup vitamin D3-nya, saya yakin Ayah Asep. Itu pasti di atas 100 tahun. Lalu energetik berolahraga, energetik bekerja. Jadi di sana semua orang tidak boleh menganggur. Jadi harus selalu memiliki mobilitas fisik yang tinggi. Energetik. Nah, kita suka salah ngomong, kadang-kadang suka sosok Inggris. Kamu energik sekali. Udah salah itu. Makanya jangan asal ngomong. Dalam bahasa Inggris tidak ada energik, yang ada energetik. Energetik itu berenergi. Nah, kita suka ngomong asal kan, sok-sok asing gitu, tapi nggak tepat. Energik, nggak ada itu, nggak ada. Yang ada tuh energetik ya, energetik itu berenergi. Kalau energik saya juga nggak tahu artinya apa. Lalu S, ya sehat ya, H, hubungan sosial. Hubungan sosial itu itulah ya, luar biasa ya. Hubungan sosial bukan sekedar hubungan dengan manusia, tapi hubungan dengan alam, hubungan dengan tumbuh-tumbuhan, hubungan dengan binatang. Itu dijaga betul keseimbangannya. Jadi orang-orang yang sudah tinggi tingkat peradabannya, terutama mencapai kesadaran yang tinggi, dia sangat hati-hati ya, sangat hati-hati. Itu akan sebetulnya pola leluhur kita di Priangan ya, dengan prinsip sili asa, sili asi, sili asu, sili wawangi, sangat menjaga. Kemudian A, air putih yang cukup. Itu karena bumi mengajarkan bahwa 75% bumi itu adalah air. Karena ini adalah bumi kita, bumi mikro kita, 75% bumi kita ini harus isinya air.
Dan ternyata mereka menerapkan pola makan 80 berbanding 20. Jadi hanya 80% lambung mereka diisi makanan, 20% kosong. Nah, struktur makanan yang bagus ya, di bawahnya air, setelah itu buah, sayur, lalu di situ ada macam-macam ya, ikan-ikan. Nah, kalau perlu nasi di atas, itu pun hanya 80%. 20% lambung kita harus kosong. Sebetulnya kan itu prinsipnya Nabi Muhammad. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Tapi prinsip itu kan digunakan, mohon maaf ya, secara nyata, secara praktek justru ya di Okinawa. Pertanyaannya, jadi kalau umur itu ditentukan oleh Allah, kan harusnya tidak boleh ada satu komunitas tertentu yang umurnya panjang, tidak boleh juga ada komunitas tertentu yang umurnya pendek. Ya suka-suka Allah dong. Tapi fakta secara saintifik membuktikan bahwa orang-orang dengan pola hidup yang salah, pola makan yang keliru, kan rentan terhadap penyakit dibandingkan dengan orang-orang yang pola hidupnya baik. Nah, sekarang di mana ini pertemuannya antara takdir Allah tentang umur dengan upaya manusia? Di mana titik temunya? Ini harus ketemu. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi saya kalau membahas sesuatu, saya kemukakan dulu masalahnya. Karena sebetulnya ya, kalau para sahabat lihat ceramah saya itu di depan, di pendahuluannya pasti saya memunculkan masalah. Di tengah ceramah saya pasti saya berusaha secara metodologi menyelesaikan masalah. Dan di bagian akhir saya memberikan penegasan saja. Pernah nggak mengamati gitu? Oh pasti enggak kan? Yang penting dengar aja. Itu polanya begitu. Nah, ini saya buka rahasianya. Dapur saya begitu. Karena harus seperti itu memang ya, pola pembelajaran supaya teori komunikasinya nyambung. Oke. Terasa ya masalahnya? Oke. Sekarang rezeki katanya ditentukan oleh Allah. Jadi ada orang kaya, ya takdirnya memang dia kaya gitu. Ada orang yang tidak terlalu kaya lalu mengatakan, ya takdirnya saya memang segini gitu. Apakah betul 100% di situ Allah bermain? Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan upaya seseorang untuk membuat itu berbeda. Kan banyak yang belum bisa mempertemukan itu antara upaya manusia dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana cara Allah bekerja? Kan itu yang belum dipahami. Betul? Apakah betul Allah itu seperti itu, sewenang-wenang menentukan rezeki si A 1 juta, si B 10 juta, si C 100 juta, si D itu 1 miliar, si E itu 1 triliun, apa begitu? Saya ingin bertanya aja sejujurnya pada kalian semua yang ada di sini. Kalau kalian punya Allah model kayak gitu, mau memang? Pokoknya kamu sudah dinas sejak lahir, kamu ini memang calon orang miskin. Bahkan kamu ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dinas katanya di kitab apa itu saya nggak ngerti, ya. Bahkan kamu itu takdirnya akan celaka. Bahkan kamu itu takdirnya akan masuk neraka. Terus masalahnya kenapa kita disuruh berupaya? Kalau semua sudah ditentukan, kan itu masalahnya. Itu yang belum menemukan titik temu sampai sekarang. Jadi yang akan saya jelaskan hari ini adalah bagaimana mekanisme Allah bekerja, bagaimana mekanisme semesta bekerja, sehingga antara ketentuan Allah bertemu dengan upaya manusia, itu yang membuat keadaan manusia seperti yang dicapainya. Paham? Jadi sudah terbayang ya? Kira-kira dari judul ini terbayang kan? Nah, itu yang harus kita luruskan. Karena selama ini banyak sekali orang yang ketika ditanya kenapa kehidupan kamu seperti itu, pasti jawabannya takdir. Pasti jawabannya nasib. Karena Allah sudah menentukan saya seperti ini. Bahkan nih, ada orang sakit pun dia mengatakan, kenapa kalian sakit? Dan dia mengatakan, saya sakit karena sudah takdir Allah. Padahal di Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan kalau sakit dari Allah. Sehatnya dari Allah ada. Fa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, dia yang menyembuhkan. Ayat itu ada. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang mengatakan ketika kamu sakit, aku yang ngasih penyakitnya loh, gitu. Gak ada. Nah, oleh karena itu untuk meluruskan pemahaman ini, saya hindarkan diri saya dari persepsi saya. Saya akan banyak berselancar menggunakan ayat-ayat kitab suci. Oleh itu agak banyak hari ini saya memasuki ayat-ayat kitab suci, tetapi tentu dengan pemahaman yang agak berbeda. Bukan pemahaman yang baru,
Karena pemahaman itu memang berlapis-lapis kan. Bukan berarti pemahaman yang lama salah. Enggak, saya tidak akan menyalahkan yang lama. Cuman yang lama kurang tepat, itu aja. Saya tidak akan menyalahkan. Supaya sopan, kurang tepat. Karena kalau disalahkan kan suka marah. Kalau kurang tepat, walaupun salah, masih tenang. Ya kan? Ya kan? Oke. Jadi supaya kalian tenang aja. Baik, sudah dipahami ya judul ini ya? Oke. Kalau sudah dipahami, mari kita masuk pada kajian kita. Ini udah masuk pada inti kajian kita. Jangan kaget ya. Saya sudah coba searching ya tentang qada dan qadar. Bahkan saya coba lihat banyak artikel, bahkan ratusan artikel yang sudah saya baca, sama gak ngertinya saya maksudnya baca artikel itu. Saya tanya kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Nah, jadi supaya kelihatan sedikit saintifik, maka saya coba menggunakan pendekatan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia ada istilah nasib, ada istilah takdir, yang diambil juga dari qada dan qadar. Apa sih nasib itu? Nah, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang disebut takdir. Ini apakah salah dari kamus besar bahasa Indonesia? Tidak salah. Tapi hati-hati menerapkannya. Karena kalau kita menerapkan ini secara langsung, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang yang namanya takdir, ini kalau dipahami secara utuh begini tanpa ada proses untuk mencernanya, sangat berbahaya. Karena ini akan mengatakan saya begini karena Tuhan. Ini akan menyebabkan seseorang untuk tidak bisa meniti ke dalam diri. Tuhan akan menjadi kambing hitam, disalahkan dalam segala hal. Sakit salah Tuhan, miskin salah Tuhan, gak punya kerjaan salah Tuhan, duit gak punya salah Tuhan, semua menjadi salah Tuhan, bodoh salah Tuhan. Bahaya gak kalau gini? Jadi dalam kamus bahasa Indonesia ini apakah salah? Menurut saya ini tidak salah, cuman menerapkannya hati-hati. Nah, kita harus tahu bagaimana caranya Allah bekerja, menentukan nasib seseorang, menentukan takdir seseorang. Catat dulu ya. Oke. Makanya ada yang namanya keberuntungan, ada yang namanya kemalangan, gitu kan? Sesuatu yang berhubungan dengan keberuntungan disebut baik, sesuatu yang berhubungan dengan kemalangan disebut buruk. Lalu kamus ini mengajarkan kita untuk menilai baik dan buruk. Padahal kita sudah tahu baik dan buruk sebetulnya bukan buatan semesta, baik dan buruk buatan pikiran manusia. Setuju? Baik dan buruk adalah penilaian, seperti benar dan salah. Hati-hati. Tuhan tidak pernah terjebak baik buruk. Tuhan tidak pernah terjebak benar dan salah. Karena Tuhan itu adalah kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran tidak terjebak oleh baik dan buruk. Kebenaran tidak terjebak oleh disukai atau tidak disukai. Kebenaran tidak terjebak oleh benar dan salah. Pahami dulu sampai di sini, mengerti? Oke, baik. Jadi yang paling berbahaya adalah ketika kita memiliki keberuntungan, kita mengatakan Tuhan sayang pada saya. Tapi ketika kita mengalami kemalangan dan kita akan mengatakan Tuhan tidak sayang pada saya. Kita sudah mengalami dikotomi tentang Tuhan. Ada dualitas penilaian kita pada Tuhan. Kadang Tuhan itu baik, kadang Tuhan itu tidak baik. Bahaya nggak? Bahaya. Kita sudah mendiskreditkan Tuhan dengan sifatnya yang antagonis. Padahal Tuhan tidak memiliki sifat yang semacam itu. Paham? Oke. Pelan-pelan ya, ngajinya pelan-pelan supaya pelajaran saya nyerap ya. Makanya setelah ngaji dengan saya, semua harus kasurupan. Ya? Tahu kasurupan? Kasurupan itu dari kata surup, surup nyurup. Jadi kasurupan oleh pelajaran saya maksudnya. Bukan kasurupan sama yang lain ya. Kasurupan oleh pelajaran saya. Jadi saya selalu doakan setiap kajian saya kalian kesurupan oleh pelajaran saya. Itu bukan kesurupan uluh wah weuleuf weuh minta surutu jeung kopi nu kitu mah. Lamun aya nu kasurupan gitu minta kopi jeung surutu tong dibere cabe we popokan beungeut na ku cabe cager. Itu acting sebetulnya ya. Lalu datanglah tuh ya orang-orang yang sok-sok pinter menganggap diri seorang penyembuh, ahli menundukkan kesurupan. Sama gilanya. Baik, kita teruskan dulu ya. Makanya kan ada yang namanya nasib malang.
Ada yang namanya nasib buruk. Kalau yang menentukan nasib itu Tuhan, masa Tuhan bilang seseorang menentukan seseorang malang, menentukan seseorang buruk? Tuhan macam apa kayak gitu? Ngerti? Oke, kedua.